welcome semuanya yang sudah ingin mau memperhatikan kelompok kita. Kelompok kita di sini akan membahas sistem informasi manajemen pada PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia mengupayakan menjadikan penyedia sarana komunikasi kelas atas yang peduli akan lingkungan. Di sini semoga bisa memberikan layanan yang maksimal bagi masyarakat dan bertumbuh sesuai konsep yang sehat dan amanah. Konsep pertama yaitu penyedia sarana dan prasarana yang baik. Jadi gimana maksudnya? Ini prasarana ini dicantumkan pada masyarakat. Sarana ini dicantumkan pada masyarakat dan pemerintah dalam mendukung pembangunan negara dan memperkuat kesatuan. Yaitu konsep yang kedua yaitu pengembangan usaha yang melihat pada meningkatnya kualitas pelayanan yang diartikan dalam penerapan ilmu teknologi dalam mencapai kepuasan pelanggan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut kepada bab berikutnya yaitu layanan pengiriman yang ada di kantor Pos Indonesia. Di sini di kantor Pos Indonesia sangat banyak sekali layanan pengiriman yang tersedia. Namun saya di sini tidak terlalu banyak menjelaskan layanan yang tersedia oleh kantor Pos Indonesia. Namun saya mengambil salah satu layanan yang mungkin sudah banyak orang menggunakan yaitu pos layanan Someday. Pos Someday adalah layanan pengiriman yang menjanjikan paket akan sampai di tujuan pada hari yang sama saat paket tersebut dikirimkan. Dan untuk cara kerja Pos Someday ialah dari langkah pertama pengumpulan paket. Pengumpulan paket ini diambil dari pengiriman pada pagi hari atau sesuai dengan waktu pengumpulan yang telah ditentukan oleh penyedia layanan pengiriman. Lalu masuk ke pemrosesan di gudang. Setelah paket dikumpulkan, paket akan dibawa ke pusat pemrosesan atau gudang untuk dilakukan pemilahan dan pengecekan sehingga masuk ke penjadwal pengiriman paket. Kemudian dijadwalkan untuk pengiriman sesuai dengan rute dan jadwal kurir yang akan memastikan paket bisa sampai di tujuan pada hari yang sama, sehingga pengiriman kurir akan mengantarkan paket langsung ke alamat tujuannya. Salah satu layanan Pos Indonesia yang tersedia di Indonesia yaitu sangat beragam. Ada yang salah satunya yaitu layanan pengiriman untuk luar negeri. Di layanan pengiriman luar negeri ini terdapat IMS atau yang lebih dikenal Mail Express Service, yang dimana pengiriman ini akan saya jelaskan pada berikut yang saya tampilkan. Cuma perlu Pos Indonesia untuk kemudahan mengirim barang paket ke luar negeri sampai ke ujung dunia, kamu bisa pakai IMS dari Pos Indonesia. IMS adalah layanan ekspor internasional terpercaya yang bisa kirim paket kamu sangat cepat dan memiliki lebih dari 200 negara tujuan. Kamu juga bisa lacak paket kamu secara real time. Jadi jangan khawatir, paket kamu bisa dijamin dengan aman sampai dengan ke tangan penerimanya. Kurang apa lagi, mau kirim paket ke dalam maupun luar negeri. Sistem pendukung layanan. Operasional layanan PosPay menggunakan SOPP POS, Sistem Online Payment Point POS. Mitra. Mitra PosPay merupakan mitra kerja yang telah melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk menerima pembayaran angsuran atau tagihan bagi pelanggan-pelanggannya. Imbalan atau fee. PT Pos Indonesia mendapatkan imbal jasa atau fee setiap memberikan layanan kepada pelanggan dan dihitung per transaksi dan per bulan tagih dengan alur sebagai berikut. Skema pembayaran. Tata cara pelunasan. Pajak.
Dasar kebijakan aturan tarif layanan Postpay. Produk layanan Postpay. Layanan publik. Layanan multi-finance. Layanan penerimaan negara. Layanan asuransi. Layanan tiket dan e-commerce. Layanan bank channeling atau BTN. Layanan TV kabel. Layanan tagihan atau pulsa handphone. Prosedur operasional layanan. Operasional layanan Postpay memiliki beberapa prosedur, yaitu Resi SOPP, bukti pembayaran yang diberikan ke pelanggan atas transaksi layanan Postpay. SOPP 1, rincian transaksi harian loket Postpay yang dilakukan oleh petugas loket. SOPP 2A, rekapitulasi SOPP 1, loket kantor pos cabang yang dilakukan oleh kepala kantor pos cabang. Alur operasional pelayanan. Pada setiap sistem informasi mesti ada kendala penerapan. Dari sini akan menjelaskan apa sih kendala penerapan sistem informasi manajemen pada kantor pos Indonesia. Kendala yang pertama yaitu pada kantor pos Indonesia itu sering mengalami overtime, ya di mana keterlambatan dalam memproses sebuah data. Kendala tersebut terjadi diakibatkan oleh yang kurang stabil dan juga sering terjadi pemeliharaan sistem oleh kantor pos itu. Yang kedua yaitu lingkungan sistem yang sering berubah. Yang di sini dalam proses operasional di PT Pos Indonesia seringkali melakukan perubahan sistem dalam waktu berdekatan dan mendadak tidak didasarkan oleh pada saat itu, dan kebijakan tersebut seringkali tidak konsisten dan membuat sistem operasionalnya kurang maksimal. Dan yang terakhir yaitu perubahan prosedur operasional. Berulang kali PT Pos Indonesia mudah merubah sistem kebajikan dalam personal kerja. Hal tersebut membuat para pekerja merasa terakhirnya sampai juga pada bab terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil dari PT Pos Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam sistem informasi manajemennya, tidak hanya memperluas layanan pengiriman surat, namun juga menghadirkan layanan pembayaran, tagihan, dan penyaluran bantuan pemerintah. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti gangguan berulang pada sistem aplikasi yang menghambat proses pelayanan.